Today's workout finish. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevia Zainatul Zuhro dengan NIM 2186206-207 selaku mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kita, yaitu Pak Ari Robianto selaku dosen mata kuliah Sumber Bahan dan Media Pembelajaran. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan sebagaimana tugas untuk memenuhi ujian tengah semester. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menurut paham saudara, hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran. Jadi, di sini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam media pembelajaran yaitu terdapat pada beberapa bagian, yaitu keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, tujuan pembelajaran, kualitas media, serta kemampuan menggunakannya, dan serta alokasi waktu yang tersedia. Dalam mengembangkan media ini juga harus direncanakan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di samping itu, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang akan diajarkan. Memilih dan merencanakan pengembangan media harus direncanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang guru atau calon guru perlu memerhatikan dasar pertimbangan pengembangan media pembelajaran itu sendiri, di mana yang pertama yaitu adanya keterkaitan media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Mengapa demikian? Guna untuk memaksimalkan guru dalam memahami karakteristik dari media yang akan digunakan, sehingga bisa disesuaikan dengan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu memperhatikan sasaran yang akan dituju, di mana seorang guru harus benar-benar memahami karakteristik pada setiap anak, dan seorang guru harus mengetahui dengan jelas sasaran media yang akan diajarkan dan yang akan diberi kepada peserta didik. Karena demikian, media pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu memahami karakteristik peserta didik, di mana seorang guru atau pendidik harus memahami karakteristik setiap anak, karena pada peserta didik tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu memperhatikan manfaat dari media pembelajaran, di mana guru di sini harus memahami dengan baik bahwa media yang akan dikembangkan benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Jadi sebelum memberikan media pembelajaran tersebut kepada peserta didik, seorang guru harus memahami benar apakah ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik dan apakah manfaatnya sudah pas atau sudah sesuai dengan itu. Yang kelima yaitu memperhatikan dampak penggunaan media pembelajaran, di mana guru harus mempertimbangkan dampak apabila menggunakan media ini dalam proses pembelajaran. Hal yang pertama yang harus diketahui oleh seorang guru, apakah media ini mempengaruhi intelektual seorang siswa atau tidak. Nah, mengapa demikian? Karena media yang baik adalah media yang mampu meningkatkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Nah, disitulah yang dibutuhkan kecakapan guru dalam memilih media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah
adanya keterkaitan dengan materi pembelajaran. Di sini seorang guru harus memperhatikan dengan baik materi yang diberikan dan media yang akan digunakan sehingga terjadi kesesuaian antara materi dan dengan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, menurut paham saudara, apa pemahaman tentang media audio, media visual, dan media audio visual? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, menurut paham saudara, apa pemahaman dari media audio, media visual, dan media audio visual? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dari kata audio tersebut, media audio yaitu media yang dapat menyampaikan informasi dengan didengar. Sedangkan media visual adalah media yang dapat menyampaikan informasi dengan cara dilihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, audio itu bersifat didengar, sedangkan audio visual dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia yaitu bersifat dapat dilihat dan dapat didengar. Nah, dari penyajian materi yang bisa diganti oleh media, tentunya guru bisa beralih menjadi seorang fasilitator. Nah, dengan adanya penyajian materi ini bisa diganti oleh media-media tersebut seperti media audio, media visual, dan media audiovisual, di mana dengan adanya penyajian dengan menggunakan media-media tersebut, guru bisa beralih profesi menjadi seorang fasilitator belajar yang mana memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Nah, dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa media audiovisual ini adalah teknologi atau alat pengantar pesan yang bersifat suara dan gambar atau sesuatu yang dapat digambarkan. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut paham untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu sejauh mana pemahaman saudara tentang sumber belajar, media belajar, serta bahan ajar? Jelaskan ketiga istilah tersebut dengan serinci-rincinya. Menurut Asosiasi untuk pertanyaan yang ketiga, sejauh mana pemahaman saudara tentang sumber belajar, bahan ajar, dan media belajar? Jelaskan ketiga istilah tersebut serinci-rincinya. Baik, menurut Association of Education and Communication Technology mengartikan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber, di mana semua sumber tersebut mencakup tentang data, manusia, dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai sumber belajar, di mana data ini dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar pembelajaran. Nah, dalam hal ini sumber belajar dapat meliputi pesan, orang, material, alat dan teknik, dan juga lingkungan, di mana sumber belajar ini bahkan berubah menjadi komponen sistem instruksional apabila sumber belajar itu diatur sebelumnya, didesain dan dipilih, lalu dikombinasikan menjadi suatu sistem instruksional yang lengkap sehingga berdampak pada pembelajaran yang bertujuan dan terkontrol. Nah, sumber belajar yang didesain yaitu sumber belajar yang
sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional, di mana yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non-formal, dan juga mempunyai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization, di mana sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun sumber ini dapat ditemukan, dapat diterapkan, dan juga digunakan untuk keperluan belajar. Sedangkan media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi, di mana media pembelajaran ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dari media visual, audiovisual, televisi, komputer, hingga teknologi modern lainnya. Media pembelajaran ini apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sedangkan untuk bahan ajar adalah suatu bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, selain itu, bahan ajar juga merupakan perangkat ajar yang berupa materi, baik itu berupa cetak maupun non-cetak, di mana bahan ajar ini dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Baik itu non-cetak ataupun cetak, itu seperti halnya buku. Kita sebagai seorang guru juga merupakan seperti buku, jurnal, ataupun lain-lainnya. Untuk pertanyaan yang terakhir merupakan gambaran atau keterkaitan antara guru, media, dan siswa, di mana media ini, media pembelajaran, pada hakikatnya adalah perantara yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana media pendidikan merupakan media komunikasi pendidikan, karena pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Dari gambar tersebut dapat saya simpulkan bahwa antara media, guru, dan siswa itu merupakan salah satu perantara antara guru dengan siswa, di mana media merupakan alat bantu untuk menyampaikan materi atau suatu pembelajaran atau pelajaran kepada peserta didik. Dan yang terpenting lagi, seorang guru harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada siswanya. Nah, dan materi tersebut tersampaikan sepenuhnya kepada siswa-siswa yang diajarkan. Dengan demikian, materi yang diberikan kepada peserta didik akan lebih tersampaikan apabila menggunakan media pembelajaran. Dan juga hubungan antara peserta didik dan guru juga akan lebih interaktif dan juga efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, mungkin atau jawaban yang kurang memuaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.